saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian bersama kami, siswa-siswi SMA Budi Murni 1 Medan. Hari ini, hari Selasa, 18 Mei 2021, hari biasa pekan ke-7 Paskah. Bacaan Injil diambil dari Injil karangan Yohanes, bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Sebelum kita merenungkan bacaan ini, mari kita mohon terang Roh Kudus untuk menerangi hati dan budi kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat-Mu bagi kami. Saat ini, kami sekeluarga berkumpul untuk mendengarkan sabda-Mu. Kami mohon, turunkanlah terang Roh Kudus-Mu menerangi hati dan budi kami, agar kami mampu memahami sabda-Mu dan meresapkannya dalam hati kami. Demi Kristus dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang, mari kita mempersiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan yang hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya." Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, sekarang kami akan membagikan ayat atau kalimat yang berkesan bagi kami dari bacaan tadi. Ayat atau kalimat yang berkesan bagi saya adalah ayat pertama. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, "Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau." Ayat atau kalimat ini berkesan bagi saya, karena sejatinya kemuliaan itu hanya ada pada Bapa dan Kristus itu sendiri. Jadi, dari ayat ini, ada pesan yang tersirat di dalamnya, yakni bahwa kita harus mempermuliakan Kristus, maka kita akan beroleh berkat kemuliaan daripada Dia. Dan selain itu, di sini juga dipesankan bahwa sebagaimana mestinya kita harus berdoa dengan yang telah diajarkan oleh Yesus, yakni dengan merendahkan hati kita dengan sederhana dan meminta apa adanya kepada Bapa. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 2. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Ayat ini berkesan karena Allah telah berjanji
Allah akan selalu bersama dengan manusia, dan juga Allah telah berjanji bahwa setiap manusia berhak mendapatkan hidup yang kekal. Pesan ayat ini bagi saya adalah, hidup kekal ini bukanlah berarti hidup yang berlangsung secara terus-menerus atau hidup yang berlangsung dengan lama. Hidup yang kekal sendiri mempunyai arti kehidupan yang mengalami kehidupan Allah sendiri. Dalam sehari-hari kita dapat merasakannya seperti kita mengalami kesukacitaan, kedamaian, dan kesucian hidup, yakni kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Allah. Contohnya, seorang tokoh yang kita kenal sebagai Santa Teresia, meskipun dia sudah wafat, tetapi teladan hidupnya masih banyak dikenang oleh banyak orang. Ayat yang berkesan bagi saya adalah ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ayat ini berkesan bagi saya karena saya percaya bahwa satu-satunya yang kita dapat memperoleh hidup dalam kebenaran adalah mencari hadirat Tuhan Yesus. Dan pesan ayat ini bagi saya adalah, di saat kita ada pergumulan atau masalah, kita harus mencari hadirat Tuhan Yesus agar kita berada di jalan yang benar. Contohnya, saya sebagai pelajar, ketika ada masalah di dalam lingkungan sekolah maupun keluarga, saya harus mencari hadirat Yesus Kristus agar berada di jalan yang benar. Ayat atau kalimat yang berkesan bagi saya adalah ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Alasan mengapa ayat ini berkesan ialah karena dari ayat ini kita belajar untuk bertanggung jawab menyelesaikan sebuah pekerjaan. Ketika kita menyelesaikan pekerjaan ini adalah bentuk kita beribadah untuk mempermuliakannya. Dan segala pekerjaan yang diberikan kepada kita adalah berasal daripadanya. Yang bisa kita wujudkan dari ayat yang berkesan ini ialah kita belajar untuk bertanggung jawab menyelesaikan seluruh pekerjaan. Contohnya seperti saya, seorang pelajar. Apakah saya menyelesaikan pekerjaan saya sebagai seorang pelajar? Dengan menyelesaikan pekerjaan saya sebagai seorang pelajar, saya bisa menjadi bentuk ibadah untuk mempermuliakannya. Ayat atau kalimat yang berkesan bagi saya adalah ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah menuruti firman-Mu. Maksud dari kalimat ini atau ayat ini, di mana jika kita dikatakan sebagai murid Allah, maka kita harus mengikuti tingkah laku Allah dan juga menuruti semua perintah-perintah Allah. Di dalam kehidupan sehari-hari, saya telah menunjukkan kepribadian yang mengikuti tingkah laku Allah, seperti saya melayani di gereja, mengikuti organisasi di gereja yaitu pemuda-pemudi dan juga KOR. Jika kita ingin dipandang oleh orang lain sebagai pengikut Kristus yang baik, yang benar, maka tunjukkan tingkah laku yang kita yang baik dan perilaku yang menunjukkan bahwa kita adalah Kristen yang sejati. Ayat atau kalimat yang berkesan bagi saya adalah ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saya memilih ayat ini karena pada bacaan ini Yesus membukakan suatu rahasia besar kepada murid-muridnya tentang status mereka di hadapan Allah. Begitu pula dengan kita. Kita diibaratkan sebagai murid-muridnya. Kita adalah kepunyaan Allah dan Allah adalah milik kita. Tetapi kita manusia yang menyandang status sebagai milik Allah tentunya harus mengenal Allah. Dan pesan yang terdapat dari bacaan ini, di kehidupan nyata saat ini, kita dituntut untuk lebih mengenal Allah melalui firman yang diwartakannya. Hidup sebagai miliknya juga harus menjalankan tugas seturut dengan perintahnya. Menjadi anaknya yang takut akan Tuhan, rendah hati, dan hidup dengan penuh sukacita sesuai dengan kehendaknya. Karena kehendaknya lah yang terjadi, bukan kehendak kita. Saudara-saudari yang terkasih, demikian kami sudah membagikan ayat atau kalimat yang berkesan bagi kami masing-masing. Pasti kita juga memiliki ayat atau kalimat yang berkesan dari kutipan tadi sesuai dengan pengalaman kita.
Maka, apa yang menjadi pesan dari bacaan ini yang dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita? Pesannya adalah 1. Sejatinya kemuliaan itu hanya ada pada Bapa, karena Bapa adalah jalan kebenaran. 2. Kita harus hidup kekal dengan penuh teladan, sebagaimana mestinya Allah menjadi teladan untuk kita. 3. Sebagai anaknya, kita mencari hadirat Tuhan dalam hal apapun. 4. Kita harus bertanggung jawab untuk mempermuliakan Allah. 5. Menjadi pengikut Yesus yang senantiasa diberikan tugas untuk melayani. 6. Sebagai miliknya, kita harus mengenal dan menjalankan tugas sesuai dengan kehendaknya. Demikian kami sudah membagikan ayat atau kalimat yang berkesan bagi kami. Agar kita mampu mewujudkan sabda Tuhan ini, mari kita mohon kekuatan daripadanya dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas waktu yang telah kami gunakan untuk merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami dapat mewujudkan sabda-Mu dalam keluarga kami, tempat kerja kami, di mana saja kami berada. Kuatkanlah iman kami selalu, agar kami dapat mengalami kasih-Mu dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.